Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa begini mau ngapain? Ya, pertanyaan ini sering disampaikan oleh umat Islam, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki kesibukan yang berbeda. Jadi ada kesalehan itu berangkat dari hati yang paling dalam. Sumber kesalehan itu muncul dari hati kita. Tetapi ada juga kesalehan yang diciptakan karena ada lingkungan. Seorang santri terpaksa harus ikut ngaji karena lingkungan dirinya harus mengaji. Seorang ustadz, dia tidak boleh tidak harus rajin sholat tarawih, rajin karena banyak orang undang. Kalau kita yang hidup di wilayah yang sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia spiritualitas, misalnya menjadi seorang pekerja, menjadi seorang buruh, menjadi seorang nelayan, ojol. Nah, maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak usah gusar, gak usah khawatir ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan opsi-opsi agar apapun profesi kita, kapan dan dimanapun kita berada, kita sama-sama bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Jadi takwa kepada Allah jangan hanya ada di masjid saja. Kapan dan dimanapun kita berada, mau di jalanan, mau di rumah, apalagi di dalam masjid, kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, fatbis sayyi'at al-hasanat. Kita harus berjuang untuk meninggalkan potensi-potensi keburukan apapun itu. Membuat teman kita sakit hati, utang nggak bayar-bayar padahal punya, ya kan? Potensi yang sekiranya merugikan orang lain kita hindari, apapun bentuknya. Buang sampah sembarangan, habis makan pisang di kulitnya dilempar aja tetangganya, kepleset. Hindari setiap apapun jenis keburukan, baik itu merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Bagaimana kalau sudah terlanjur Pak Ustadz? Fatbis sayyi'at al-hasanat, kata Nabi, kalau kita terlanjur melakukan keburukan maka segera datangkan kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Tadi tanpa sengaja kita buang sampah di Jalan Sudirman. Ya, kita balik ke sana ternyata sudah dibersihin oleh petugas kebersihan. Segera kita lakukan kebaikan yang lain. Begitu pula dosa. Ya, tanpa sengaja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera lakukan sesuatu yang mendatangkan pahala, kecuali dosa besar. Berzina, ya, minum, membunuh orang, itu nggak bisa itu. Gak bisa dihapus oleh kebaikan-kebaikan. Satu-satunya cara harus bertaubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, ya, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, teledor, ngomong aja sepanjang hari, ternyata ada teman kita tersinggung, kita minta maaf, setelah itu kita datangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Bisa dengan cara sedekah, yang biasanya nggak sholat duha, sholatlah duha. Yang biasanya ngaji Al-Qur'annya hanya 1 halaman, jadi 2 halaman, karena tadi kita melakukan
kesalahan. Nah, ini solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di mall? Coba, prinsip mall itu didirikan apa? Satu, mall itu tempat apa? Berbisnis. Di sini ada banyak transaksi, baik menjadi seorang pedagang, baik menjadi seorang pembeli, atau menjadi petugas di mall itu. Nah, kalau kita cari, semua ini ada hadisnya. Misalnya, bagi seorang pedagang, at-tajirus suduqul amin, ma'al anbiya wasyuhada wassalihin, pedagang yang jujur bersama para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh, ma'al anbiya, beserta para nabi. Coba bayangin, kalau ngomongin soal ibadah, ya beda lah pedagang dengan DKM masjid. Kalau DKM masjid memang tugasnya di masjid, walaupun capek orang sholat ya ikut sholat. Tapi kalau pedagang, waktunya azan, ini kalau ditinggalin dagangan saya bisa hilang nih, masih nunggu istrinya atau pembantunya. Ada banyak sekali tanggung jawab yang harus dia lakukan. Sehingga apa? Bagi seorang pedagang dengan seorang DKM masjid, kira-kira datang ke masjid lebih berat mana? Lebih berat menjadi seorang pedagang. Maka kata Nabi, solusinya kalau kita jadi seorang pedagang, jujur saja menjadi seorang pedagang, pahalanya seperti para nabi, para syuhada, para sholihin. Menjadi seorang satpam, petugas keamanan, ya kan? Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang menjaga keamanan saudaranya, ya kan? Kita niatkan menjaga keamanan agar saudara-saudara kita aman, aman dari pencurian, aman dari pelecehan seksual. Kita jaga dengan serius, maka kita juga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bersedekah. Menjadi seorang petani misalnya, kita menanam, man zar'a zar'an fayaqulu minhu tayrun falahu shadaqah. Kalau kita menanam pohon, pohonnya kemudian dipatuk, dimakan oleh burung, atau ada burung numpang hinggap di sana, berteduh di sana, atau ada orang lewat berteduh karena pohonnya sudah rindang, itu dihitung sedekah. Coba bayangin, kita tanam satu pohon, tiap hari orang lewat numpang neduh di sana, kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pohon itu masih ada. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sebenarnya kita gampang mendapatkan pahala, gratis mendapatkan pahala. Yang mahal tuh maksiat, Pak. Bener nggak? Pingin mabuk, berapa harganya itu? Wine berapa harganya? 750.000 katanya. Harus 750.000 untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja dengan datang ke sini aja, niatnya menghindari maksiat. Lagi capek di atas, daripada saya melihat orang-orang yang bukan muhrimnya, tidur aja di pojok masjid misalnya. Habis sholat, istirahat di pojok masjid, kita dapat pahala. Pahala apa? Menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teman-teman kita lagi gosip, kita menghindar, datang ke masjid, duduk aja. Apalagi masih ngaji, apalagi sholat, apalagi zikir, duduk aja di masjid. Niatnya apa? Menghindari kawan-kawan kita yang sedang gosip. Sesungguhnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gratis. Ada barang ketinggalan, kita amankan, kita simpan, kita umumkan, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terjebak dengan istilah seolah-olah ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Padahal apapun yang kita lakukan selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan melakukan kebajikan, maka sesungguhnya itu adalah ibadah. Beberapa hadis sering saya sampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surutid dunya. Ada perbuatan-perbuatan kelihatannya sangat duniawi banget. Kerja di mall sangat duniawi. Beda dengan Pak Ustadz, kelihatannya sangat ukhrawi, benar nggak? Ya kan? Seolah-olah yang ibadah yang ustadz aja. Bukan. Apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, selama niatnya lillahi ta'ala adalah ibadah.
kerjaannya duniawi banget, tapi karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya keamanan, petugas keamanan, tarawih saya nggak sampai 23, cukup 4, nggak apa-apa. Itu selama niat kita bertarawih, ya. Atau mungkin Pak Ustadz, tarawih saya hanya 2 rakaat saja. Kenapa? Takut ada barang-barang jamaah yang hilang. Maka sesungguhnya kita juga dapat pahalanya orang yang sedang bertarawih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, jangan sampai kita putus asa. Jangan merasa kita ini rendahan. Jangan merasa kita jauh dari nilai-nilai agama, jangan. Sesungguhnya kita selama hal-hal positif yang kita lakukan, kita sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah atau ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Banyak hadis mencontohkan kepada kita, salah satu amal yang paling sederhana adalah imatatul adha anit thoriq. Nah, kemudian memastikan keamanan bagi saudaranya. La yu'minu ahadukum may yu'addi jarahu. Orang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, may yu'addi jarahu, orang yang dikit-dikit membuat tetangganya tersinggung. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita hati-hati agar omongan kita tidak menyakiti saudara-saudara kita, sesungguhnya itu sedang melaksanakan ibadah. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tidak sempat membaca Al-Qur'an, ya. Mungkin ya, teman-teman kita banyak yang tidak puasa. Kita tetap menjaga agar bisa berpuasa. Mungkin kita hidup di lingkungan, di sekitar kita tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, tapi kita tetap menjaga hati kita agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita, banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita lakukan agar puasa kita tetap khidmat. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, rihus shaimi abyadu indallahi mir rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah lebih harum daripada harumnya minyak misik. Kalau mulut kita sedang berbau, kalau pagi mulut kita berbau, disunat tetap mendapatkan kesunahan bersiwak, ya. Datang kantor bawa siwak, bangun tidur setelah sahur pastikan kita gosok gigi, jangan sampai mengganggu tetangganya, kecuali rekan kantornya sudah bersepakat, gak apa-apa nih bau-bauan, yang penting dapat ridho Allah misalnya. Tapi kalau misalnya ya kita berangkat kantor, pastikan sikat gigi dulu, bawa siwak. Kalau pagi sampai duhur itu hukumnya sunnah, tapi setelah sholat duhur kita bersiwak hukumnya makruh, tidak dosa. Nah, jadi kalau sore-sore begini bau mulut kita menyengat, ya kita yakini bahwa itu adalah harumnya minyak misik di surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Lupa. Kesiangan. Ya. Oke, lupa tidak sahur. Ya. Hukumnya bersahur itu adalah sunnah. Ya. Kalau kita lupa sahur, lupa niat, bangun tidur langsung niat puasa. Langsung niat puasa, jangan makan dulu. Eman Ustadz tinggal udah terlanjur masak istri, dihabisin dulu pagi-pagi, jangan. Ya. Tapi kalau misalnya darurat, pekerja keras, ya, pekerja keras. Kalau sekiranya nanti darurat terhadap kesehatan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhor. Saya yakin kalau hanya sekali lupa sahur masih kuat lah sampai sore, ya. Tapi kalau darurat, misalnya udah usia senja, sekiranya
bisa membahayakan kesehatan tubuh, maka silakan berbuka, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhur, mengganti di hari yang lain. Begitu ketentuan Al-Qur'an. Khususnya ini juga bagi pekerja keras, ya, misalnya di lautan, di mana itu menjadi konstruksi bangunan yang seharian berjemur misalnya. Ya, dalam kondisi darurat semua bisa dilakukan. Famanidurra wa irbawi wala adin fala isma alaihi. Tapi Allah itu Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ini orang sebenarnya belum darurat ini, tapi pura-pura darurat misalnya. Allah Maha tahu. Tapi fikih mengatakan dalam kondisi darurat sekiranya mengganggu terhadap tubuh kita, kesehatan kita, apalagi sampai mengancam nyawa kita, maka bisa kita lakukan dengan cara berbuka, ya. Demikian. Silakan, ada lagi. Untuk niat, ya, untuk niat itu kan sebenarnya dalam hati. Menurut Imam Syafi'i, niat itu harus dilafadzkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kalau malamnya lupa berniat, maka ketika ia ingat langsung berniat. Saya berpuasa hari ini. Nah, biasanya kiai-kiai di Indonesia mensiasati taklid kepada Imam Malik. Kata Imam Malik itu boleh dalam sebulan niatnya 1 kali. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadhana hadisrati lillahi ta'ala. Niat, saya berniat berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini, itu boleh. Biasanya di masjid-masjid di Indonesia biasanya dikomando oleh imam tarawih taklid kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik memberikan solusi boleh niat 1 kali. Jadi bapak-bapak antisipasi nanti lupa niatnya, langsung niat. Saya ingin puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Itu sah. Demikian. Memang Islam itu mengajarkan kepada kita itu seimbang, ya. Ada ayat begini, la tas'alu an asya'a in tubdalakum. Jangan menanyakan sesuatu yang membuat kita semakin rumit. Ada. Tapi ada ayat lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya jika kamu tidak tahu. Tapi jangan sampai gara-gara pertanyaan kita justru kita semakin rumit. Mendingan yang tahu aja jalanin. Nah, gitu ya. Ayo silakan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sebetulnya masalah itu benar untuk sholat. Agak dikit Pak. Ya. Sholat witir itu sholat penutup. Kalau kita sholat mutlak pada malam hari, sholat tahajud, sholat taubah, sholat ini, sholat macam-macam, baru ditutup dengan sholat witir. Bagi jamaah yang terbiasa bangun tengah malam, kalau tarawih yang gak usah witir, witirnya nanti di rumah. Ya. Apakah kalau witir dosa? Enggak juga. Cuma kalau Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi kalau terbiasa sholat malam, tarawihnya ya udah selesai tarawih, selesai udah. Nanti sholat witirnya di rumah. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Ini penting nih diketahui oleh kita, biar tidak ribut. Kadang-kadang masjid ini ribut, 8 rakaat, 2-3, ribut konflik DKM-nya. Ada nggak? Nah, jadi masjid ini masjidnya orang cerdas, gak usah ribut-ribut. Tak jelaskan soal tarawih, ya, biar nggak fanatik buta. Nah, tarawih itu asal katanya tarawwahah, artinya istirahat. Mengapa dikatakan tarawih? Karena di zaman Rasulullah orang tarawih nggak kayak kita. Kalau kita kan langsung dari awal sampai akhir, ya kan? Di zaman Nabi nggak. Sholat capek duduk sambil baca Quran. Selesai capek sholat lagi. Begitu selanjutnya.
Makanya dibilang sholat istirahat. Nah, di Indonesia disiasati oleh kiai. Kalau begini nggak ada yang mau datang ke masjid. Capek. Kenapa? Seharian sudah kerja. Makanya sekalian disatuin. Bacalah surah-surah pendek. Di zaman Nabi sholat tarawih nggak surah-surah pendek. Baca Al-Quran. Khataman. Ya. Nah, ini ijtihadnya kiai-kiai di Nusantara karena tahu masyarakat kita pekerja. Kalau di perkantoran, di masjid-masjid kementerian, biasanya kan buru-buru pulang ke rumah. Tarawihnya 8 rakaat. Soal nanti mau ditambah menjadi 23, monggo. Karena pada prinsipnya sholat tarawih itu nggak ada batasannya. Mau sholat tarawih 1000 kali nggak ada masalah. Ya. Mau sholat tarawih berapapun silahkan. Nah, ceritanya begini, pada malam pertama Ramadan dulu Rasulullah sholat tarawih di masjid. Oke? Satu persatu sahabat ikut. Malam tarawih yang kedua, Masjid Madinah sudah penuh. Malam tarawih yang ketiga, Nabi nggak tarawih. Sholat tarawih di dalam kamar bersama istrinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasulullah tidak sholat tarawih di masjid? Kata Nabi, aku khawatir nanti sholat tarawih dianggap wajib oleh umatku. Paham nggak? Terus gimana? Ini biasanya dibuat alasan bagi yang nakal-nakal tarawih. Oh, Nabi cuma ini masjidnya kok nggak ada. Nabi kan tarawih ketiga nggak di masjid, Ustaz, katanya. Artinya apa? Tarawih ini berapapun silahkan. Ya, tapi ulama kita menentukan pada masanya Sayyidina Umar, dibatasi yang awalnya sholat tarawih sampai sepertiga malam, dibatasi oleh Sayyidina Umar. Kasihan sahabat-sahabat yang jauh dari masjid rumahnya, makanya dibatasi oleh Sayyidina Umar. Tarawih perswitirnya menjadi 2-3. Itu Sayyidina Umar, ijtihadnya Sayyidina Umar. Ya, lebih nggak apa-apa, apalagi rumahnya dekat dengan masjid misalnya. Yang lain sudah bubar tarawih, saya tarawih terus, Ustaz. Nggak apa-apa, silahkan. Nah, yang lucu itu yang lain tarawih 2 rakaat langsung kabur. Nah, itu yang lucu. Ya. Maka dari itu jangan ribut soal hitungan tarawih. Ya. Jangan ribut urusan tarawih. Kenapa jumlah tarawih yang hari ini dilakukan itu mau yang 8, mau yang 23 itu ijtihadnya para sahabat, dan Nabi sendiri nggak ada ketentuan. Tarawih 1 juz itu bukan berarti sok-sokan atau seperti apa, ingin menjaga tradisi bahwa tarawih itu digunakan oleh sahabat Nabi sekaligus tadarus Al-Quran. Istilah tadarus Al-Quran itu kan dulu di zaman Nabi, ketika masuk bulan puasa, Nabi dan para sahabatnya itu selalu mengikrorkan atau mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Tujuannya apa? Takut hilang. Ditiru oleh para ulama di Indonesia. Setelah tarawih kita bikin tadarusan. Padahal di zaman Nabi itu tadarusan itu ya sepanjang waktu. Selama sempat ya kita ngaji. Fungsinya apa? Mengingat-ingat hafalan, terutama para hufadzul Quran. Mentang-mentang hafal 30 juz, jadi imam sekali berdiri 1 juz. Ah, salah juga itu. Kenapa kata Nabi? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankanlah. Udah tahu di belakangnya orang sepuh, baca ayatnya panjang, mentang-mentang suaranya bagus juga salah. Sebagai imam harus tahu diri lirik. Nah, ini satpam nih kayaknya buru-buru bertugas nih. Ini kalau kelamaan tarawihnya berbahaya. Cepat aja baca kulhu, al-ikhlas, gitu aja. Ya, jangan muluk-muluk. Tarawih 1 juz itu di belakang hafid semua, hafal Quran semua. Kalau ada yang sepuh kita sarankan, Pak, sholat di sebelah yang cepat. Begitu indahnya Islam, gak usah gontok-gontokan. Ini sebelah ini kan ribut kemarin gara-gara hitungan mudah-mudahan di Tamrindain aman, kondusif, ya kan? Kenapa? Jamaahnya cerdas. Kita ini nggak boleh ngefans sama orang. Saya ngefans Ustadz ini, jangan. Kalau bisa ditingkatkan literasi kita ngefans sama ilmu pengetahuan. Selama itu yang disampaikan ilmu, siapapun ustadznya kita ngefans, benar nggak? Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya kita ngefans sama orangnya. Akhirnya apa? Walaupun orangnya salah, kadang-kadang diikuti. Kenapa ngefans pada orang? Bukan pada ilmunya. Mari kita tingkatkan literasi kita.
kita ngefan pada ilmu pengetahuan. Begitu. Mau ustadz plat merah, mau ustadz plat kuning, kalau yang disampaikan itu adalah mutiara, kita terima. Mau dia Gus siapa, mau dia siapa, mau pengurus MUI mana, tapi yang disampaikan keburukan jangan ditiru. Mari kita ngefan kepada ilmu. Kalau kita ngefans sama ilmu enak. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya biasa, nggak ribut.